Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Neti Herawati, NPM 1901070012, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pembinaan kompetensi belajar dengan materi IPS di SMP kelas 7 interaksi sosial dan lembaga sosial. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pembinaan kompetensi belajar materi IPS di SMP kelas 7 interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial yaitu manusia disebut makhluk sosial karena manusia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang pengorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Proses interaksi sosial terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Di sini ada 4 faktor yang mempunyai proses interaksi sosial. Faktor yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Dan yang keempat, simpati. Di sini saya akan menjelaskan faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti yaitu mendapatkan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, faktor simpati. Faktor simpati yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialaminya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku 2 orang atau lebih, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku, dan adanya tujuan tertentu. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengaruh kepada kesatuan pandangan. Terjadi atas 3 bentuk. Di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk tersebut. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bentuk akomodasi. Bentuk akomodasi yaitu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dan bentuk yang terakhir yaitu asimilasi, yaitu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran dan pendapat. Selanjutnya, proses disosiatif. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meragukan solidaritas kelompok. Terdiri atas 3 bentuk, yaitu bentuk yang pertama, kompetensi atau persaingan. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi atau persaingan.
yaitu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Bentuk yang kedua, kontravensi, yaitu perasaan tidak suka atau kebenaran atau keraguan yang disembunyikan terhadap kepribadian orang lain. Bentuk yang ketiga, pertentangan. Pertentangan yaitu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Jadi, interaksi sosial yang terjalin secara berpola akan menghasilkan lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan membina dan membimbing anggotanya untuk beradaptasi pada lingkungan fisik dan budaya. Lembaga agama. Lembaga agama yaitu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Selanjutnya, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu lembaga yang menawarkan pendidikan formal melalui dari jenjang prasekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Dan selanjutnya, lembaga politik. Lembaga politik yaitu lembaga yang mengatur kekuasaan dan wewenang pemerintahan lembaga politik yang berkembang di Indonesia, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan partai politik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi keluarga. Fungsi keluarga ada 7, yaitu reproduksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, pengawasan sosial, dan pemberian status. Selanjutnya, fungsi agama. Fungsi agama ada 7 pedoman, yaitu hubungannya dengan Tuhan, manusia, lain, dan alam. Sumber kebenaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya, menghindari perilaku menyimpang. Selalu berbuat baik terhadap sesama, mendapat pahala dari Tuhan, dan keberadaan yang hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Rekreasi dan hiburan yang tidak menyimpang dari kaidah dan norma agama. Selanjutnya, 7 fungsi ekonomi. 7 fungsi ekonomi, yang pertama, mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, melakukan pertukaran barang. Yang ketiga, harga jual beli barang. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, cara pengupahan. Yang keenam, cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan yaitu mengurangi pengendalian orang tua karena yang berperan dalam pendidikan formal adalah guru. Selanjutnya, mempertahankan sistem kelas sosial. Sekolah dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial di masyarakat dan memperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Selanjutnya, fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik yaitu memelihara ketertiban dalam negeri. Lembaga politik sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara adil, mengusahakan kesejahteraan umum, contohnya pengadaan dan distribusi program sandang, pangan, pendidikan, dan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.